Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya ingin membahas mengenai sarjana yang masih menganggur atau sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, kita kupas tuntas ya masalah yang banyak terjadi di Indonesia saat ini. Karena lulusan sarjana setiap tahunnya selalu meningkat, akan tetapi tidak mampu atau tidak terserap oleh lapangan pekerjaan atau lapangan industri. Faktanya, di sini bisa dilihat lulusan perguruan tinggi didominasi pengangguran di Indonesia. Yang kedua, gawat pengangguran lulusan sarjana lebih tinggi dari SD dan SMP. Nasib sarjana Indonesia di ambang pengangguran. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2020, di mana yang mengatakan bahwa pengangguran naik mencapai 9,77 juta orang. Dan Kepala BPS juga mengatakan bahwa jumlah pengangguran tersebut naik 2,67 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Apalagi ya penambahan pengangguran ini didominasi oleh pengaruh pandemi COVID-19. Jadi memang untuk di Indonesia kita bisa melihat bahwa memang banyak sarjana yang menganggur dan sulit mendapat pekerjaan ditambah oleh pandemi yang saat sekarang juga masih belum berkurang. Nah, padahal kebanyakan tamatan sarjana sangat bahagia ketika dia telah menyelesaikan perkuliahan atau studinya. Akan tetapi, ketika ia memasuki dunia kerja, barulah sarjana tersebut sadar akan dunia yang sesungguhnya. Di apakah menjadi sarjana nganggur ini akibatnya banyak. Yang pertama, bisa dilihat selain membuat seseorang tak memiliki penghasilan juga merupakan beban moral. Karena biasanya sarjana itu di lingkungan masyarakat pasti dianggap harus memiliki pekerjaan kantor, pekerjaan yang baik karena dia telah lulus sarjana. Jadi itu mindset yang masih dipakai oleh masyarakat kita. Jadi banyak sarjana yang berlomba-lomba mencari pekerjaan sesudah tamat kuliah. Nah, di sini kita lihat bahwa sebaran pengangguran di Indonesia bisa dilihat lulusan SD ke bawah sebarannya 3,13%, untuk lulusan SMP 5,87%. Sedangkan lulusan SMA di sini 8,55%, SMK 11,45%, dan universitas juga mendominasi yaitu 6,97 dan 6,61%. Nah, di sini terlihat ya. Jadi salah satu penyumbang angka pengangguran di Indonesia ini salah satunya dari lulusan sarjana. Nah, coba dilihat bagi yang melihat video saya ini, apabila lulusan sarjana dan memang belum mendapatkan pekerjaan, coba kita renungkan. Di sini terlihat orang berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan. Sudah tamat kuliah, dia mulai menyiapkan berkas-berkas, membawa map coklat kemana-mana. Sini terlihat seseorang yang telah putus asa dalam mencari pekerjaan. Padahal tujuan dari kuliah itu bukan untuk mencari pekerjaan. Jadi mindset dari sarjana harus dirubah, mindset dari teman-teman yang masih menganggur atau masih sulit dalam mencari pekerjaan, cobalah ubah mindset. Karena di sini memang lapangan pekerjaan Indonesia memang sedikit dan tidak bisa menampung semua lulusan sarjana. Karena masih banyak lulusan lain seperti SMA, SD, SMP, dan juga masih menganggur. Jadi banyak tingkatan yang jadi pertimbangan lah, berebut lah untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Nah, di sini orang berbondong-bondong antri demi mendapatkan suatu pekerjaan atau menjadi seorang pegawai. Dari gambar ini terlihat bahwa sarjana yang begitu banyaknya tidak mampu terserap oleh lapangan pekerjaan. Hanya sedikit yang terserap
Jadi memang solusi dari kalau kejadian ini, apakah seseorang yang telah diwisuda akan bangga? Nah, jadi bangga ini tergantung dari masing-masing. Apakah kita menjadikan kuliah itu untuk mencari pekerjaan, atau kita menjadikan kuliah itu untuk menambah skill, untuk menambah pengalaman kita, untuk menambah kemampuan kita bersosialisasi, beradaptasi, kemampuan atau pola pikir kita dalam memecahkan masalah. Jadi, jangan jadikan patokan sarjana harus mendapatkan pekerjaan yang layak seperti baju harus rapi, kantoran. Jadi mindset teman-teman harus dirubah. Jadi sarjana ini kalau bisa kita harus mampu untuk menciptakan suatu usaha. Jadi mulailah teman-teman untuk memikirkan ide usaha. Karena memang sarjana ini harus diubah mindsetnya. Tidak menjadi pencari kerja atau menjadi pegawai, tetapi menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Kita harus mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Karena kita tahu bahwa jumlah pengangguran di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Jangan sampai sarjana ini menjadi penyumbang dari tingginya pengangguran di Indonesia. Jadi teman-teman tetap semangat karena masih banyak peluang. Kita bisa berwirausaha dengan gelar yang kita miliki. Misalnya teman-teman bergelar sarjana peternakan. Carilah usaha di bidang peternakan yang teman-teman kuasai dan teman-teman sukai. Ataupun teman-teman sarjana pendidikan, teman-teman bisa membuka les atau membuka usaha lainnya. Karena usaha yang kita rintis sendiri itu tuh lebih baik daripada kita menjadi seorang karyawan atau seorang pegawai. Jadi stop mindset teman-teman untuk selalu berpikir bahwa sarjana harus kerja kantor, harus berpakaian rapi. Ubahlah mindset itu. Kita harus mampu menciptakan wirausaha muda bagi Indonesia. Kita mampu menciptakan dan mencetak orang-orang yang inovatif, kreatif, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Karena seperti teman-teman lihat, ini wirausaha yang telah sukses di Indonesia. Bisa ada pendiri Tokopedia, ada dari bidang makanan ada ayam gepuk Pak Gembus, ada Nadiem Makarim. Nah, jadi teman-teman sekarang berusaha bagaimana cara menjadi seorang wirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, masyarakat, lebih bermanfaat daripada teman-teman selalu berharap dan akhirnya yang tak ada ujungnya. Harapannya selalu ingin menjadi pegawai, padahal kita sudah kuliah 4 tahun. Apakah mindset kita masih sama dengan tamatan SMA ataupun tamatan SMK? Kalau tamat sekolah, mencari pekerjaan. Atau mindset teman-teman tamat atau wisuda, teman-teman menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, silakan teman-teman renungi untuk usaha-usaha apa yang akan teman-teman buka. Atau video berikutnya saya akan memberikan bagaimana cara teman-teman untuk membuka peluang usaha atau menemukan ide-ide yang sesuai dengan bakat teman-teman. Baiklah, jangan lupa subscribe channel ini supaya selalu berkembang. Teman-teman yang lain boleh request untuk besoknya kita akan membahas apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.